Muda Mahendrawan, putra dari almarhum Profesor Haji Mahmud Akil Sarjana Hukum, mantan Rektor Untan, dan almarhumah Nyonya Haja Sri Puspitawati ini dikenal sebagai sosok yang ramah dan rendah hati. Pria yang murah senyum ini mudah bergaul tanpa pernah membedakan kelas sosial di masyarakat. Sosoknya selalu dekat dan bersahabat dengan rakyat kecil kalangan bawah. Berawal dari profesinya sebagai notaris pejabat pembuat akta tanah di Kecamatan Sungai Raya sejak tahun 1998, membuat Muda sehari-hari terbiasa melayani masyarakat luas yang membutuhkan jasanya. Dari sini, Muda bertemu dan bergaul dekat dengan masyarakat dan sering turun ke berbagai kecamatan dan desa. Dari kegelisahan hatinya melihat berbagai kesenjangan pembangunan yang dirasa kurang berkeadilan, maka pada tahun 2004 melahirkan dorongan kepadanya untuk menggagas pemekaran wilayah di 9 kecamatan dari Kabupaten Pontianak sebagai daerah induk ketika itu. Muda bisa merasakan kesulitan rakyat untuk mendapat pelayanan pemerintahan yang cukup jauh terpusat di Mempawah. Ditambah lagi pembangunan di berbagai sektor dirasakan lamban dan kurang berkeadilan menyebabkan kesenjangan semakin melebar antar desa dan kecamatan. Gagasan Muda bergulir dan mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat di 9 kecamatan. Dengan kerja keras dan komitmen tinggi dalam berjuang bersama-sama seluruh elemen rakyat, akhirnya pada bulan Juli tahun 2007, Kabupaten Kuburaya resmi terbentuk karena rakyat mengenal sosok Muda sebagai konseptor dan aktor penting di balik terbentuknya Kabupaten Kuburaya. Pada pemilihan Bupati Kuburaya Oktober 2008, Muda terpilih sebagai Bupati pertama yang dilantik pada tanggal 17 Februari 2009. Saat itu, ia maju sebagai calon bupati melalui jalur independen atau perseorangan dengan dukungan langsung dari rakyat luas yang begitu kuat mendorongnya. Sosok yang bersahabat dengan rakyat kecil ini termasuk bupati independen pertama yang berhasil dipilih di Indonesia ketika itu. Suami dari Rosalina ini sadar bahwa tantangan untuk melakukan perubahan tidaklah ringan karena wilayah Kuburaya yang sangat luas terdiri dari 9 kecamatan dan 106 desa yang sebagian besar harus ditempuh dan dikelilingi perairan sungai dan pesisir pantai. Kondisi infrastruktur saat itu, terutama akses jalan dan jembatan, masih sangat minim. Hampir 50% sekolah-sekolah kondisinya rusak berat ketika itu. Pelayanan kesehatan desa, baik puskesmas, pustu, polindes yang belum merata terbangun. Sebagai kabupaten termuda di Kalimantan Barat yang berpenduduk cukup besar, lebih dari 500 juta jiwa, juga menjadi tantangan berat karena kebutuhan untuk pemenuhan lapangan kerja akibat banyak industri perkayuan yang gulung tikar ketika itu membuat Muda harus mengambil langkah-langkah terobosan untuk percepatan mengurangi pengangguran. Saya selalu katakan kepada masyarakat bahwa yang tidur itu bukan lahannya tapi orangnya. Nah, jadi kalau orangnya bangun ya lahannya juga akan termanfaatkan. Nah, alhamdulillah Kuburaya yang dulunya banyak perusahaan kayu dan ketika gulung tikar tentu banyak pengangguran saat terbuka. Nah, sekarang sudah berproses, banyak bekerja di sektor perkebunan, pertanian, sayur mayur, ya, padi dan peternakan, ya, budidaya, perikanan dan lain-lain. Ini perdagangan juga semakin nampak berkembang pesat. Dengan mengusung visi menjadi kabupaten terdepan dan berkualitas, maka di awal kepemimpinannya, Muda langsung melakukan banyak gebrakan dan langkah terobosan untuk percepatan. Dimulai dengan mereformasi kebijakan anggaran APBD Kuburaya
yang lebih diarahkan pada program menyentuh langsung kebutuhan rakyat banyak. Belanja pemerintah ditekan seminimal mungkin untuk dialihkan ke belanja pembangunan. Anggaran rutin pemerintah dipangkas dan dihemat untuk dialihkan ke program pro rakyat di sektor pendidikan, pelayanan kesehatan dasar, program pertanian, peternakan, perikanan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil, pembangunan infrastruktur jalan di semua kecamatan dan desa yang lebih merata dan berkeadilan. Keseimbangan antar kecamatan dan desa harus benar-benar dijaga sehingga tak terjadi ketimpangan antar wilayah. Tak boleh ada satu kecamatan dan desa pun yang tertinggal terlalu jauh dari kecamatan dan desa lainnya di Tugu Raya. Prinsipnya adalah jika kecamatan dan desa maju, maka Tugu Raya akan maju. Sebagai bupati pertama, Muda berjuang keras menjalankan amanah untuk lebih berpihak dan mengutamakan kepentingan hajat hidup rakyat banyak. Langkahnya membatalkan anggaran jatah pembelian fasilitas mobil dinas bupati dan wakil bupati yang dialihkan pembelian motor bidan-bidan desa dan tidak menganggarkan pembangunan rumah jabatan bupati dan wakil bupati hingga tahun terakhir jabatannya demi menambah anggaran perbaikan sekolah-sekolah yang rusak berat, puskesmas, pustu, polindes, dan pengembangan pertanian beras lokal adalah sebuah contoh nyata dari sosok muda yang selalu mendahulukan kebutuhan dasar rakyat, terutama untuk meringankan beban bagi rumah tangga miskin di Kabupaten Kubu Raya. Langkah mudah ini dilatar belakangi karena ia merasa bertanggung jawab meletakkan fondasi awal arah kebijakan agar mewujudkan pemerintahan yang benar-benar melayani dan membuka peluang bagi rakyat. Muda selalu mengingatkan seluruh jajaran aparatur pemerintah untuk lebih peduli dan peka terhadap kondisi dan kebutuhan rakyat banyak. Sebagai pemerintah ini, tugas tanggung jawab kita adalah membuka peluang-peluang kepada rakyat kita. Jadi kita ini lebih kepada memberi peluang supaya orang bisa sekolah, bisa terdidik, peluang supaya hidupnya sehat, peluang supaya dia produktif, bisa bekerja, tidak menganggur anak dewasanya, dan peluang bisa beribadah dengan tenang, dan peluang bisa berusaha dengan maksimal memanfaatkan sumber daya alam, baik pertanian, perikanan, dan lain-lain, perdagangan. Nah, peluang juga untuk bisa mereka, masyarakat yang kita pimpin ini, bisa membuat rumah tangga itu hidup layak. Nah, untuk mencapai ke sanalah sasaran kita, orientasinya. Sehingga kita dan saya selalu berusaha menekankan agar kita ini, saya sebagai bupati dipercaya untuk mengelola uang ini adalah uang rakyat, sehingga harus saya kelola dan harus diutamakan kepentingan sesuai kebutuhan rakyat dulu. Selama menjabat, pria yang dikenal tenang dan merakyat ini nyaris tak pernah menjauh maupun menjaga jarak dengan siapapun. Hari-harinya lebih banyak dihabiskan untuk menyambangi rakyat di berbagai desa dan dusun. Bahkan rumah tinggal yang merupakan warisan ayah ibunya tak pernah sepi dari warga-warga yang datang dari berbagai desa dan kalangan rakyat biasa. Pintu rumahnya selalu terbuka bagi rakyat dari sejak dulu, bahkan seringkali hingga larut malam. Seolah tak pernah merasa letih, Muda selalu menerima dengan terbuka dan ramah. Ia justru merasa silaturahmi dan komunikasi yang tak pernah putus dan intensif lebih meringankan tugasnya memberi pemahaman rakyat terhadap proses pembangunan, juga memotivasi dan merubah pola pikir atau mindset rakyat agar lebih produktif dan mampu berinisiatif. Karena hubungan emosional yang begitu dekat selama ini saya dengan rakyat Kubu Raya ini,
seperti sudah merasa saudara-saudara dan keluarga besar. Apalagi rumah saya ini sudah dari sejak dulu ya memang menjadi kunjungan rakyat Kuburaya dari berbagai pelosok, berbagai kecamatan desa, sehingga saya pun sudah sering berkunjung dan silaturahim terbangun. Maka rasa hubungan emosional sudah dekat ini ya insya Allah ya mudah-mudahan, karena saya ingin memimpin dengan hati bukan hanya dengan emosional. Tentulah memimpin dengan hati ini agar kebijakan yang diambil pun punya kepekaan dan agar kita mampu merasakan apa yang menjadi penderitaan dan kebutuhan masyarakat. Karena Kuburaya itu sudah sangat mendarah daging baginya, kemudian tanggung jawab yang sangat besar, sehingga beliau sangat fokus dan menyediakan waktunya yang sangat besar untuk bagaimana menjalani kewajibannya itu menghadapi masyarakat dan tugas-tugas yang lain. Tetapi alhamdulillah saya dan anak-anak bisa paham itu, sehingga kami pun bisa mengikhlaskan waktu beliau untuk masyarakat Kuburaya. Tapi kami juga menjadi bahagia, merasa bahagia karena bila Bapak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, tentu saja kami juga ikut merasa senang. Apalagi sebagai bupati independen, muda juga dikenal nasionalis. Ia tak pernah membedakan perlakuan bagi siapa saja yang bertemu dan bergaul dengannya, baik perbedaan asal-usul warna-warni politik, golongan, etnis, agama, dan sebagainya. Ia selalu bersikap adil kepada semua kelompok dan golongan. Baginya justru kemajemukan rakyat Kuburaya dan beraneka ragam suku etnis, bahasa, budaya, dan agama merupakan potensi modal sosial yang sangat baik dan kokoh bagi percepatan memajukan kehidupan rakyat jika mampu dikelola dengan berkeadilan. Kita sebagai warga Kuburaya tak boleh lagi hanya berpikir sempit dan hanya jadi jago kanyang. Namun bagaimana kita masuk bagian terpenting dari bangsa ini. Indonesia sangat membutuhkan keberanian kita dalam bertindak dan berbuat. Kita mempunyai jati diri yang tinggi, adat dan budaya yang heterogen dan bermartabat, norma kesusilaan yang dipatuhi, etos kerja yang tak pernah kendor. Tentu hal tersebut sebagai modal sosial yang sangat dahsyat membangun peradaban masa depan Indonesia yang lebih berkeadilan. Layanan pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi rakyat, dan infrastruktur dasar harus bisa kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Jangan sampai kita jalan di tempat. Impian muda tak muluk-muluk. Ia acap kali mengajak rakyat untuk terus bersemangat, optimis, dan punya daya juang etos kerja yang tak boleh kendor untuk mengejar kondisi di mana tiap rumah tangga dapat hidup layak, baik itu rumah tangga petani, nelayan, pedagang, buruh, tukang, di daerah perkotaan maupun jauh di pelosok desa, hidup dengan cukup pangan, cukup gizi, cukup berpendidikan, hidup sehat, mudah berubah, punya identitas, rumahnya layak huni, anak-anak usia dewasa tidak menganggur, menjalankan ibadah dengan tenang, hidup rukun bertetangga, dan penuh rasa aman. Dengan semangat moto, berlari lebih kencang, berproses lebih cepat, bertindak lebih nyata, dari Kuburaya untuk Indonesia, muda terus mengajak rakyatnya untuk membuktikan bahwa keberadaan Kabupaten Kuburaya tak boleh menjadi beban bagi negara dan bangsa ini. Sebaliknya, Kuburaya harus mampu berkontribusi besar dan menjadi bagian penting dari Indonesia. Sebuah cita-cita dan tekad
yang menunjukkan pemikiran dan sosok negarawan dari seorang muda Mahendrawan. Kini Kuburaya telah mengalami kemajuan dan perubahan cukup besar. Pembangunan lebih merata, berkeadilan sampai ke pelosok-pelosok telah dirasakan. Denyut pembangunan dan kegiatan ekonomi rakyat hari demi hari cukup signifikan, meningkat drastis. Keadilan pembangunan antar desa dan kecamatan secara bertahap telah nampak nyata. Program kemandirian pangan menjadi fokus kebijakan utama sejak kepemimpinan muda. Ia berkeyakinan jika pangan cukup, rumah tangga akan tenang, dan pengembangan sektor pangan lebih menjanjikan dalam setiap rumah tangga. Tidak akan ada yang menganggur karena semua punya peluang untuk berusaha secara lebih mandiri. Karena terobosan dan komitmen yang tinggi terhadap kemajuan pangan dan kepedulian terhadap para petani, berbagai kalangan pun bahkan menjulukinya sebagai Bupati Beras. Upaya lain yang perlu dilakukan adalah peningkatan nilai produk, terutama produk pertanian, perikanan, perkebunan, serta pemanfaatan lahan tidur yang menganggur. Jika semua itu dilakukan secara bersama, serentak, masif, dan membumi, maka yakinlah Kuburaya yang kita cintai ini akan menjadi daerah penghasil produk pertanian nomor 1 di Kalimantan Barat. Kebijakan pro-rakyat di bidang pendidikan dengan menggulirkan program biaya operasional sekolah daerah atau POSDA untuk menopang kualitas pendidikan dan meringankan beban orang tua siswa ketika masuk tiap jenjang sekolah dengan pemberian baju seragam gratis di tahun ajaran baru. Kebijakan ini berdampak percepatan menurunnya angka anak putus sekolah di Kabupaten Kuburaya. Tak heran jika di kalangan pelajar dari anak-anak sampai usia remaja pun begitu mengenal dan sangat bangga dengan bupatinya. Anak nelayan, anak buruh, anak pedagang, atau lain-lainnya, sekalipun berada nun jauh di pelosok Kuburaya, bisa tumbuh sehat dan dapat kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Semua dapat bersekolah dengan senyum dan sejuta harapan orang tuanya. Kita harus punya impian revolusioner bahwa suatu hari nanti, yang tentu tidak boleh terlalu lama, jangan sampai lagi terlalu banyak lahan tidur yang tidak termanfaatkan. Kalau bisa kita bermimpi semua, tak banyak lagi ditemukan pengangguran di sana sini, tak ada lagi anak putus sekolah, tak ada lagi orang mendahului, tak ada lagi orang yang tak mampu berobat, tak ada lagi anak kurang gizi, tak ada lagi orang yang tak punya identitas, tak ada lagi rumah tidak layak huni. Bahkan setiap sungai yang membelah daratan kita harus bisa terjembatani, setiap tanah yang dimiliki harus termanfaatkan, dan pada akhirnya semua yang ada pemberian alam semesta, pemberian Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya bagi hajat hidup rakyat banyak dan anak cucu kita semua. Di sektor kesehatan, muda memperkuat pelayanan puskesmas rawat inap, pustu dan polindes di tiap-tiap kecamatan, dan program jaminan kesehatan daerah atau Jamkesda yang sangat membantu warga yang sakit. Bahkan kebijakan menghapus pungutan retribusi dalam pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, pustu dan polindes. Di bidang pelayanan perizinan, sejak tahun 2010 telah menjalankan pelayanan terpadu satu pintu, sehingga mempermudah dan mempercepat proses izin-izin usaha yang berdampak meningkatnya kegiatan investasi dan perputaran ekonomi di Kabupaten Kuburaya, sehingga berdampak pula pada percepatan tumbuhnya lapangan kerja dan peluang wirausaha lebih banyak, serta pengangguran terbuka di Kabupaten Kuburaya mengalami penurunan cukup drastis dari sebelumnya. Lancarnya pelayanan proses perizinan usaha ini juga berdampak langsung meningkatnya pendapatan asli daerah secara drastis. Pada tahun ketiga pemerintahan Kuburaya, PAD mengalami lompatan hingga 50-an miliar rupiah dari sebelumnya
hanya belasan miliar rupiah. Program pro rakyat yang juga telah banyak dilakukan pemerintah Kuburaya, yaitu perbaikan rumah tidak layak huni kepada warga miskin di Kabupaten Kuburaya. Lebih dari 1.000 rumah telah direhab agar layak huni selama kurun waktu 4 tahun ini. Ayah dari putri kembarnya, Maura dan Mauri, serta putra sulungnya Muda Junior ini juga sangat fokus terhadap program pemberdayaan perempuan dan keluarga. Ia sering terlihat aktif bekerja sama dengan berbagai organisasi yang bergiat di pemberdayaan perempuan. Bahkan Muda pun banyak mendesain kebijakan yang mengarahkan sasaran kegiatan kepada kelompok-kelompok perempuan dan ibu-ibu rumah tangga. Kini, meskipun Kabupaten Kuburaya sebagai daerah otonom baru di usia 6 tahun, namun telah mampu eksis, bahkan telah banyak prestasi yang ditorehkan dalam pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Tahun 2011, Kuburaya mendapat peringkat pertama secara nasional penilaian KPPOD Pusat kategori Perda Terbaik yang dinilai baik dalam pelayanan kerajinan dan investasi. Awal tahun 2012, pelayanan terpadu satu pintu Kuburaya berhasil masuk nominasi 5 besar nasional dari seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Sebuah prestasi luar biasa untuk sebuah kabupaten baru. Akhir tahun 2012, Muda terpilih sebagai salah satu dari 7 bupati atau wali kota terbaik dari 497 kabupaten atau kota se-Indonesia versi majalah Tempo. Sebuah grup media ternama yang sangat berintegritas dan sumber referensi terpercaya di Indonesia. Terpilihnya Muda karena dinilai banyak melakukan langkah terobosan kebijakan pro rakyat di berbagai bidang, sehingga terjadi percepatan kemajuan di berbagai sektor. Ia pun mendapat julukan sebagai bukan bupati biasa. Dinilai luar biasa karena banyak hal-hal baru, terobosan dan inovasi, serta kreativitas dalam kebijakan pro rakyat kecil, terutama petani, nelayan, buruh, pedagang, dan kelompok-kelompok perempuan miskin agar dapat hidup layak dan mewujudkan ketenangan setiap rumah tangga. Namun di balik keberhasilan Muda memimpin daerah ini, tak lepas pula dari peran penting sang istri, yaitu Nyonya Hajah Rosalina yang selalu setia mendampinginya dalam kunjungan ke berbagai desa. Selaku ketua tim penggerak PKK Kuburaya, Rosalina sangat terlihat aktif dalam menjalankan peran untuk membantu terlaksananya program pemerintah, terutama menyangkut pemberdayaan keluarga. Tak jarang, lulusan Sekolah Keperawatan Yarsi Pontianak dan Akademi Keperawatan Jakarta ini terlihat rajin turun ke lapangan menyambangi rakyat di desa. Ia pun aktif hampir setiap pekan mengundang berbagai kelompok masyarakat, terutama kelompok ibu-ibu majelis ta'lim dari berbagai desa ke kediamannya untuk bersilaturahmi dan memberi motivasi agar terus bersemangat dan optimis mewujudkan rumah tangga yang berkualitas. Bahkan aktivitas silaturahmi ini telah dijalankan sejak sebelum Muda menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kuburaya. Wanita berkulit putih ini terlihat selalu ramah dan murah senyum, meskipun sehari-hari rumah tinggalnya bersama Muda dan ketiga anaknya selalu dipenuhi dan didatangi oleh warga masyarakat. Ini membuat Rosalina juga dikenal sebagai sosok istri yang sederhana dan merakyat. Suka duka saya selama mendampingi Bapak sebagai Bupati Kuburaya, tentulah begitu banyak pengalaman dan hal-hal yang luar biasa yang saya alami. Dari sekian banyak pengalaman itu, banyak sukanya tentu saja. Pertama, saya bisa menjelajah ke berbagai pelosok wilayah yang ada di Kuburaya yang demikian luas
dengan tempat dan suasana alam yang sangat indah, kemudian juga melintasi hutan, sungai, dan laut, bertemu dengan banyak ibu-ibu di segala pelosok desa merupakan kebahagiaan tersendiri yang tidak dapat kita dapati di kota. Bagaimana ibu-ibu di setiap pelosok desa itu sangat antusias dan sangat luar biasa serta tangguh, sehingga walaupun mereka berada di pelosok, semangat dan kemandirian mereka sangat tinggi. Nah, di situ saya juga belajar bagaimana mereka begitu kuat menjalani kehidupan yang walaupun di tempat yang sangat jauh, tetapi mereka juga punya semangat yang tinggi. Alhamdulillah, Bapak sudah hampir selesai menjalankan tugasnya selama 5 tahun pertama sebagai Bupati Kuburaya, di mana kami keluarga juga sangat mendukung beliau, dan insya Allah memang kami siap, saya dan anak-anak juga siap dan setuju serta mengikhlaskan Bapak untuk ikut lagi dalam pemilihan yang kedua kali sebagai Bupati Kuburaya. Berdasarkan pengalaman sebagai Bupati yang pertama, tentunya kami tidak masalah, dan untuk yang kedua kali ini Bapak ikut bertarung lagi dalam pilkada, tentu saja kami sangat siap dan mendukung serta berdoa semoga Allah memberikan yang terbaik buat Bapak, buat masyarakat Kuburaya, sehingga apa yang dicita-citakan masyarakat dapat tercapai. Kini setelah menjabat hampir 1 periode, Muda diminta dan didorong kembali oleh sebagian besar rakyat Kuburaya untuk kembali mencalonkan diri dalam pemilihan bupati periode kedua yang akan berlangsung tanggal 19 September 2013. Muda menegaskan ia kembali mencalonkan diri semata karena rasa tanggung jawab yang besar, mengingat kondisi tantangan pembangunan daerah ini yang begitu luas dan penduduk yang besar. Tentu masih banyak pekerjaan rumah yang terus diperjuangkan dan dikawal agar terjadi percepatan dalam peningkatan kualitas taraf hidup serta rumah tangga di Kuburaya. Ia meyakinkan arah kebijakan pemerintah Kuburaya yang terbukti lebih mengutamakan program-program pro rakyat banyak harus konsisten dijalankan. Fondasi pemerintahan Kuburaya harus lebih kokoh dan punya visi jauh tertuju ke generasi masa depan. Kebijakan pembangunan antar wilayah kecamatan dan desa yang lebih berkeadilan harus dipertahankan agar tak ada desa-desa yang terlalu jauh tertinggal dan timbulkan kesenjangan dengan desa lainnya di Kuburaya. Ketika akan menentukan apakah saya maju kembali atau tidak pada periode kedua ini, saya tentu merenungkan terlebih dahulu, merefleksikan apa yang ada dan bagaimana seterusnya. Namun karena semata-mata saya maju kembali dalam pencalonan periode kedua ini bukan karena ingin mempertahankan kewenangan dan jabatan, tapi karena rasa tanggung jawab yang begitu besar, karena masih banyak PR yang harus kita kerjakan dan harus benar-benar kita kuatkan agar fondasi-fondasi tatanan yang ada, baik seluruh kebutuhan dasar masyarakat ini bisa arahnya itu konsisten dan tidak terombang-ambing, tidak pelin-pelan arah kebijakan pemerintah Kuburaya. Muda menggandeng Insinyur Soeharjo sebagai pasangannya dalam pencalonan ini adalah figur yang selama ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kuburaya. Ia memandang Soeharjo yang akrab dipanggil Harjo ini seorang pejabat birokrasi yang fokus dengan tugas tanggung jawabnya dan sosok pemikir serta pekerja keras. Selama ini, Muda memandang Harjo cukup loyal dan mampu menerjemahkan arah kebijakan dan program yang dirancang dalam memajukan pertanian di Kabupaten Kuburaya. Saya melihat bahwa Kuburaya ini memang memerlukan
pemimpin-pemimpin yang memang harus berpikir jauh maju ke depan dan berani bertindak secara totalitas. Itu sudah dibuktikan oleh beliau, apalagi dengan majunya beliau ini melalui jalur independen, mengajak saya melalui jalur independen. Inilah yang mungkin salah satu mendorong saya untuk ikut mendampingi beliau. Karena apa? Tujuannya tidak lain, dengan melalui jalur independen ini kita bisa mengayomi seluruh lapisan masyarakat yang ada, itu niatannya. Dan sejak beliau juga mengajak saya untuk mendampingi dengan latar belakang tidak ada lain, dengan maksud tidak ada lain adalah untuk bagaimana memajukan masyarakat Kuburaya ini agar lebih cepat berkembang. Nah, mengingat hampir atau kurang lebih 60% penduduk Kuburaya ini adalah bekerja di sektor pertanian, yang notabene kehidupan mereka masih rata-rata di bawah standar. Inilah yang mungkin tujuan mulia beliau ingin mengajak saya untuk mengangkat harkat masyarakat yang posisinya di bawah rata-rata tersebut. Dengan menggandeng orang yang benar-benar memahami pemetaan wilayah titik sentra pengembangan pertanian dan memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan pendapatan petani, tentu sebagai jaminan agar kebijakan pemerintah Kuburaya semakin mantap, fokus, dan tidak primplan. Impiannya untuk menjadikan Kuburaya sebagai kabupaten mandiri pangan yang lebih menjanjikan bagi pengurangan pengangguran dan rumah tangga miskin akan lebih nyata untuk diwujudkan menjadi jaminan kelangsungan bagi masa depan generasi anak cucu kita kelak. Harjo memulai karir awalnya dari bawah, yaitu sebagai penyuluh pertanian lapangan atau PPL, sehingga memiliki pemahaman dan pengalaman cukup tinggi tentang persoalan pertanian sebagai fokus kerjanya sehari-hari. Harjo sudah tak asing dan dikenal dekat dengan kalangan petani. Tak jarang hampir tiap minggu ia terlihat langsung turun ke lapangan di titik-titik sentra pertanian dan menemui kelompok tani, menunjukkan ia bekerja dengan visi yang jelas dan penuh keikhlasan. Ia sadar pertanian adalah bagian terbesar sumber mata pencarian rakyat di Kuburaya. Hampir 60% rumah tangga di Kuburaya bekerja dan mencari nafkah di bidang pertanian. Sehingga jika pertanian maju pesat, maka Kuburaya akan mandiri dan rumah tangga miskin akan semakin berkurang. Setelah menimbang dan juga sekaligus melakukan evaluasi dan bertanya masyarakat, alhamdulillah sebagian besar masyarakat masih mendorong dan memperkuat saya untuk maju kembali. Dan mudah-mudahan semua ini adalah kembali kepada kepercayaan, karena yang namanya sebuah kompetisi demokrasi itu adalah kompetisi kepercayaan. Semoga saja, dan tentu saya serahkan sepenuhnya kepada rakyat Kuburaya untuk menentukan apakah masih memberikan peluang dan kesempatan kepada saya untuk memimpin kembali Kabupaten Kuburaya untuk periode yang berikutnya. Muda dan Harjo adalah pasangan yang tepat untuk memimpin Kuburaya, karena kedua sosok ini tak diragukan integritas, dedikasi dan komitmennya untuk mengawal kehidupan masa depan rakyat Kuburaya. Kita harus terus memelihara dan berusaha berjuang keras, memelihara dan mengawal semangat perjuangan rakyat Kuburaya yang sudah sangat luar biasa selama ini. Ayo kita lanjutkan perjuangan demi Kuburaya untuk Indonesia. Muda Harjo adalah pasangan pemimpin sahabat rakyat kecil, maju melalui perahu independen, membuktikan bahwa pasangan Muda Harjo adalah pemimpin yang menyatu dengan rakyat, berjuang bersama rakyat, dan bekerja ikhlas untuk seluruh rakyat Kuburaya. Ayo
kita lanjutkan perjuangan.